Berikut ini beberapa setting wajib di HP Oppo, terutama untuk HP Oppo yang baru dibeli. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Untuk setting yang pertama adalah tampilan layar depan ya. Nah, jadi ini teman-teman bisa mengubah tampilan mulai dari ikon aplikasi, kemudian transisi, kemudian widget kalian bisa tambahkan, kemudian model layarnya bisa yang laci ataupun standar ya. Nah, ini yang standar. Kalau laci, kalau kalian usap ke atas itu ada lacinya. Nah, jadi kalian silahkan klik dan tahan di bagian layar kosong. Kemudian bisa juga seperti ini, cubit dua jari ataupun ciut dua jari ya. Nah, lalu kalian masuk ke lainnya. Kemudian di sini yang pertama yaitu mode layar awal. Nah, teman-teman bisa pilih, ini ada mode standar dan ini mode laci ya. Kalian pilih aja mau pakai yang mana. Nah, mode laci itu seperti ini. Kalau saat kalian usap itu aplikasinya ada di bagian bawah ya. Nah, di sini kita lihat mode lacinya. Biasanya untuk awal atau baru beli itu biasanya umumnya mode laci ya. Nah, seperti ini. Jadi aplikasinya terpusat di sini semua. Nah, di sini ada tapi nggak terlalu banyak. Kemudian mode standar itu aplikasinya terpusat di bagian layar sini semua ya. Nah, ini bisa kalian ubah, kalian sesuaikan mau yang mana ya. Nah, di sini biasanya saya pakai yang mode standar. Nah, kemudian selanjutnya di sini teman-teman juga bisa mengubah ukuran ya, teman-teman ya. Nah, di sini di bagian layout. Nah, ini ada 4x6, kemudian 4x5. Nah, kalian bisa pilih mau yang mana ya. Misalnya yang ini. Nah, ini agak kecil ya. Nah, biasanya saya pakai yang 4x5 ataupun 4x6. Ukurannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Kalau udah klik terapkan. Kemudian di sini ada model transisi, teman-teman bisa mengubah. Nah, ini transisi yang biasa. Nah, kalian bisa ubah. Nah ya, ada berbagai model transisi. Kalau udah kalian klik terapkan, lalu selanjutnya di bagian ini ada yang namanya icon ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengubah model ikonnya. Misalnya yang ini bentuknya bulat, kemudian ini material, kemudian ada khusus, teman-teman bisa atur bentuk sendiri ya, mau kayak model kayak mana. Nah, ini ada berbagai pilihan. Kalau udah klik terapkan, nah maka dia akan berubah sesuai dengan yang kalian pilih. Kemudian di sini ada widget ya. Nah, ini misalnya widget jamnya belum ada, kalian bisa hapus widget. Kemudian kalian di sini pilih widget. Nah, di sini ada berbagai pilihan widget ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa tambahkan di layar depan HP Oppo kalian. Nah, saya contohkan yang ini. Kita klik dan tahan lalu geser ke atas. Lalu klik selesai. Kemudian kalian klik dan tahan lagi di bagian layar kosong, lalu pilih di sini ada wallpaper. Nah, jadi teman-teman bisa mengubah wallpaper di HP Oppo kalian ya. Nah, jadi di sini banyak sekali wallpaper, teman-teman bisa gunakan yang gratis ataupun kalian bisa membeli wallpaper yang berbayar ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan menghapus aplikasi yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan ya. Nah, jadi teman-teman kalau baru beli HP itu memang umumnya banyak aplikasi-aplikasi sistem atau aplikasi yang sudah terunduh ya, teman-teman ya. Nah, jika kalian merasa tidak dibutuhkan, teman-teman bisa hapus saja. Nah, jadi kalau aplikasi yang terunduh itu bisa dihapus, kalau aplikasi sistem itu biasanya nggak bisa, hanya dinonaktifkan ya, teman-teman ya, atau dipaksa berhenti. Nah, jadi untuk menghapus aplikasi, kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasinya. Lalu di sini ada ikon hapus ataupun klik info aplikasi juga bisa. Lalu di sini pilih uninstall. Nah, kalau aplikasi sistem biasanya nggak ada opsi uninstallnya ya, ataupun paksa berhenti juga bisa. Nah, jadi kalian silahkan hapus saja aplikasi-aplikasi yang kalian rasa tidak dibutuhkan daripada membebankan ruang penyimpanan HP Oppo kalian. Bagusnya dihapus saja ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan ketuk 2 kali untuk menyalakan ataupun mematikan layar ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman bisa mengunci aplikasi kalian ataupun menyalakan layar tanpa harus menekan tombol power ya. Nah, jadi teman-teman silahkan masuk ke pengaturan ataupun seperti ini juga bisa. Kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih di bagian lainnya. Nah, selanjutnya di sini kalian silahkan cari ke bawah, pilih yang ini ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Nah, kalian aktifkan di sini. Nah, yang ini juga ketuk 2 kali untuk mengunci. Nah, jadi di situ sudah bisa mengaktifkan kunci layar ya. Nah, kemudian di sini ketuk 2 kali ya. Nah, jadi di sini juga bisa melalui pengaturan, kalian masuk ke bagian pengaturan tambahan, kemudian di sini pilih di bagian gestur dan gerakan.
kemudian pilih gestur layar mati. Nah ini dia, ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Nah ini kalian aktifkan ya, maka sudah bisa kalian gunakan. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan setting di bagian keyboard ya teman-teman ya. Nah jadi kita bisa masuk ke pengaturan. Nah kemudian kita lihat di sini di bagian pencarian, kalian klik aja. Nah maka akan muncul keyboard HP Oppo-nya ya. Nah biasanya itu menggunakan Google Keyboard ya. Nah jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk toolbarnya belum tersusun. Kemudian ini angkanya ini harus diklik dan tahan baru bisa digunakan ya, jadi agak ribet. Jadi kita munculkan aja dan kita akan setting beberapa settingan keyboardnya. Nah jadi di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian icon pengaturan seperti ini, ataupun kalian keluar dulu, kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, pilih di bagian pengaturan tambahan, lalu selanjutnya di sini pilih keyboard dan metode input, kemudian pilih kelola papan ketik, lalu pilih keyboard atau Google Keyboard. Nah, di sini yang pertama kita bisa masuk ke bagian preferensi. Nah, jadi di sini kalian bisa aktifkan baris angka, kemudian tombol alih emojinya juga bisa diaktifkan jika kalian mau ya. Nah, kemudian di sini ada mode satu tangan bisa diaktifkan. Nah, ini apabila aktif kalian bisa matikan berbunyi jika tombol ditekan ya. Nah, jadi di sini bisa matikan ini juga respon haptik, ini untuk getaran ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa atur getarannya. Bisa kalian atur ya, bisa kekuatannya bisa diatur sesuai keinginan. Nah biasanya saya nggak pakai yang ini, saya matikan jadi nggak ada getarannya ya. Nah kemudian kita keluar dari sini, lalu di sini ada tema. Nah di sini ada berbagai pilihan tema, ada terang, gelap, dan lainnya ya, ada default juga. Teman-teman pilih aja apabila kalian lebih suka tema yang terang. Kemudian di sini koreksi teks. Nah jadi di sini biasanya saya akan mematikan ini koreksi otomatis ya. Jadi karena kita lebih suka chat secara singkat, jadi nggak akan dikoreksi oleh Google Keyboard-nya. Kemudian di sini biasanya saya akan lihat juga di bagian papan klik. Nah di sini saya aktifkan semua. Nah jadi kita izinkan aja. Nah jadi di sini setiap yang kita salin ataupun kita screenshot itu biasanya akan tersimpan di papan klik. Misalnya kalian ingin berbagi melalui WhatsApp, itu akan muncul di papan kliknya ya. Kalian bisa langsung berbagi melalui sosial media ataupun yang lainnya. Kemudian kita keluar dari sini, lalu kita akan mengatur di bagian toolbarnya. Nah di sini kalian masuk lagi ke tampilan keyboardnya. Nah di sini angkanya sudah muncul ya teman-teman ya. Kemudian ini kalian bisa atur juga toolbar ini, kalian klik di bagian yang ini persegi 4, ada 4 kotak ya. Nah kalian klik. Nah jadi teman-teman bisa mengatur ini untuk yang menu-menu yang kalian inginkan ataupun yang tidak kalian inginkan bisa kalian sembunyikan. Nah bisa disembunyikan ke bawah. Untuk yang kalian inginkan bisa ditambahkan ke atas ya. Nah misalnya yang ini untuk emot kalian bisa tambahkan ke atas. Kemudian ada juga untuk satu tangan ataupun papan klip ya. Nah kurang lebih seperti itu, lalu kita keluar dan kita lihat tampilan sekarang. Nah lebih mudah digunakan ya. Kemudian ini biasanya ukurannya juga bisa diatur, kalian bisa masuk aja ke pengaturannya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar. Nah jadi untuk keamanan HP kalian harus mengaktifkan yang namanya kunci layar ya. Nah jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya kalian silakan klik di bagian keamanan dan privasi, lalu pilih di bagian pembuka kunci perangkat, kemudian kalian pilih kunci layar. Nah di sini bisa pilih ada beberapa pilihan, saya contohkan di sini menggunakan yang pola. Nah di sini kita tunggu sekitar 5 detik, lalu klik lanjutkan. Nah silakan buat pola ataupun kunci layar kalian. Nah di sini untuk pola biasanya minimal 4 titik. Nah kita masukkan 2 kali dengan pola yang sama atau dengan kunci yang sama. Kemudian teman-teman bisa langsung mengaktifkan kunci sidik jarinya ya. Jadi bisa langsung digunakan juga untuk sidik jari jika kalian mau langsung klik aktifkan. Nah di sini saya belum mau. Nah jadi sekarang sudah aktif kunci layarnya. Nah sekarang saya klik lagi kunci layar. Nah sudah menggunakan pola ya. Nah jadi setiap HP kita terkunci, pada saat kita ingin membukanya harus memasukkan kunci layar terlebih dahulu. Nah itu baru HP kita lebih aman ya, jadi tidak bisa sembarang diakses oleh orang lain. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah menghilangkan getaran pada tombol navigasi. Nah jadi setiap kita menekan tombol kembali ataupun tombol navigasi ini yang 3 itu akan ada getaran ya. Nah biasanya itu disebut haptic. Nah jadi teman-teman bisa menghilangkan atau menonaktifkannya. Jadi kalian masuk ke pengaturan.
Nah, di sini kalian silahkan gulir, kalian cari yang namanya getaran ya, suara dan getaran, kalian klik. Lalu selanjutnya teman-teman silahkan gulir ke bawah, kalian cari yang namanya haptik. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau aktif di sini kalian silahkan nonaktifkan atau matikan. Nah, kemudian kalian coba tekan tombol kembali ataupun tombol navigasinya, maka sudah tidak ada lagi getarannya ya teman-teman ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya, teman-teman bisa menggandakan aplikasi. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus ya. Nah, di sini saya contohkan pada aplikasi WhatsApp. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua aplikasi WhatsApp ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman mengaktifkan aplikasi ganda, kalian silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan cari di bagian aplikasi. Lalu selanjutnya silahkan klik di bagian pengganda aplikasi. Nah, jadi di sini untuk aplikasi yang mendukung akan muncul di sini. Nah, kalian juga bisa lihat di sini aplikasi yang dapat di cloning. Nah, di sini kalian apabila belum install maka dia belum muncul di bagian yang tadi ya. Jadi harus install dulu di sini. Pastikan harus terkoneksi dengan jaringan internet baru bisa diinstal ya. Nah, jadi kalau kalian ingin menggandakannya, kalian tinggal klik lalu silahkan aktifkan di sini. Nah, kalian aktifkan maka sudah bisa menggunakan aplikasi ganda ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengatur waktu layar dan mengaktifkan mode gelap. Nah, jadi biasanya itu untuk di HP yang baru dibeli itu waktu layarnya sangat singkat sehingga lebih cepat terkunci ya. Nah, jadi kalian bisa mengaturnya, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kalian di sini pilih di bagian layar dan kecerahan. Nah, di sini ada mode terang dan mode gelap. Biasanya saya menggunakan mode gelap agar mata kita lebih nyaman, kemudian baterai pun lebih irit ya. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya layar mati otomatis. Nah, di sini untuk awal biasanya 30 detik ataupun 15 detik. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan waktu yang kalian butuhkan. Nah, biasanya itu saya 10 menit ataupun 5 menit ya. Nah, jadi itu tujuannya untuk membuat tutorial di HP ini. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan aja waktu yang kalian butuhkan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kecepatan jaringan di HP Oppo ya. Nah, jadi kita bisa melihat kecepatan jaringannya di atas layar ataupun kita juga bisa menampilkan persentase baterainya ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian cari yang namanya notifikasi dan bilah status. Lalu di sini kalian silahkan klik bilah status. Nah, ini dia persentase baterainya bisa diaktifkan di sini. Kecepatan jaringannya juga bisa diaktifkan ya. Nah, kalau belum diaktifkan biasanya dia nggak akan muncul. Nah, jadi kalian aktifkan aja di sini maka dia akan muncul di atas dan kalian silahkan gunakan jaringan internet baik berupa wifi ataupun data seluler ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah gestur layar mati. Nah, di sini layar HP-nya sedang mati. Coba kalian gambarkan huruf tertentu, maka akan membuka kamera ataupun membuka pintasan lainnya. Nah, misalnya seperti ini, saya gambarkan V, maka membuka center ya teman-teman ya. Nah, jadi itu namanya adalah gestur layar mati. Nah, jadi kalian silahkan aktifkan fitur ini untuk mempermudah kalian dalam penggunaan HP Oppo ya. Misalnya tiba-tiba mati lampu, teman-teman tinggal tuliskan huruf tertentu aja di layar yang sedang terkunci, maka langsung membuka center. Jadi nggak ribet-ribet ya. Jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, pilih di bagian pengaturan tambahan. Kemudian selanjutnya pilih di bagian gestur dan gerakan. Nah, di sini pilih gestur layar mati. Nah, jadi teman-teman bisa aktifkan di sini gestur layar mati. Nah, ini dia gambarlah O untuk membuka kamera ataupun sejenisnya. Nah, yang ini juga ada. Kemudian di sini teman-teman bisa membuat sendiri ya. Nah, pintasannya. Nah, teman-teman bisa untuk membuka kunci, buka aplikasi ataupun yang lainnya. Nah, di sini bisa diaktifkan ataupun kalian nonaktifkan ya. Nah, jadi seperti itu. Silahkan dicoba, untuk pintasan ini sangat berguna sekali. Kemudian untuk setting yang terakhir yaitu kalian bisa menghidupkan atau mematikan otomatis HP Oppo kalian, atau kalian bisa jadwalkan di hari tertentu ya teman-teman ya. Jadi di setiap HP Android itu biasanya sangat dibutuhkan untuk dimatikan sebentar ataupun di restart kemudian dinyalakan lagi ya. Jadi tujuannya untuk merefresh HP kita agar tidak lemot ataupun menjadi berat ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan fitur ini apabila teman-teman sering lupa ataupun sibuk sehingga tidak sempat mematikan ataupun merestart HP kalian. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan tambahan. Nah, di bagian bawah ini pengaturan tambahan.
Kemudian di sini pilih di bagian ini, jadwalkan, jadwal hidupkan atau matikan. Nah ini dia. Nah jadi teman-teman bisa aktifkan yang ini. Nah misalnya kalian mau matikannya itu setiap hari apa ya, misalnya hari Sabtu tengah malam. Nah kalian bisa atur juga untuk waktunya. Nah ini ada jam, ada menitnya. Kemudian di sini kalian bisa pilih hari, kalian mau ulangi hari apa aja ya. Nah saya contohkan di sini hari Sabtu aja. Kemudian klik selesai. Kemudian di sini hidup otomatisnya itu hari apa ya. Nah jadi di sini saya contohkan hidup otomatisnya hari Minggu karena dimatikannya hari Sabtu ya. Jadi Minggu pagi dia itu menyala jam 5 subuh ataupun jam 6 juga bisa, ataupun jam 4. Nah kemudian kalian bisa atur juga menitnya mau lewat berapa kalau udah klik selesai. Nah jadi pada saat hari Sabtu tengah malam jam 1 subuh itu maka HP kalian akan dimatikan otomatis, kemudian dihidupkan lagi di hari Minggu pagi jam 4 ya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk beberapa settingan wajib di HP Oppo. Silahkan teman-teman coba aja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.